Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata seluruh Indonesia. Jumpa kembali bersama saya Mas Bro Bram dan partner saya Karmotika. Ya, kali ini siapapun yang menonton acara ini di Banyuwangi Tourism, saya doakan Anda diberikan kesehatan, sehat selalu, barokah, ya kan, dan sukses. Saya kira sukses. Nah, kali ini ada yang berbeda. Di Room of Journey, acara yang kita gelar kali ini berbeda dengan yang lain, Mbak Intan ya. Jadi kita akan membahas tentang Banyuwangi. Kita tahu semua bahwa Banyuwangi sudah sangat luar biasa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Tahukah Anda bahwa sebetulnya di balik kesuksesan Banyuwangi, pemerintah daerah, ada tangan-tangan orang-orang hebat. Nah, dalam Room of Journey ke depan, mulai saat ini dan ke depan, kita akan mencoba untuk menggali bagaimana orang-orang hebat di Banyuwangi ini membantu pemerintah daerah bersama-sama berkolaborasi, bergotong royong untuk mewujudkan Banyuwangi yang seperti sekarang. Kita tahu bahwa dulu Banyuwangi terkenal dengan kota santet, tetapi sekarang terkenal dengan kota pariwisata. Jangan dilihat pariwisatanya bahwa itu bukan hanya kerja pemerintah daerah, tetapi ada tangan-tangan dingin orang-orang hebat di belakang itu semua. Dan untuk tema kali ini, Mas Program, ya. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema Bangsering atau yang biasa disebut sama teman-teman di rumah Bangsering Underwater. Ya, salah satu destinasi yang menjadi inspirasi. Menarik, ya. Di Banyuwangi salah satu yang sangat menarik yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing dan wisatawan lokal. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih Bangsering ini dulu seperti apa dan kini seperti apa, bedanya seperti itulah ya Mas Program ya. Iya, jadi saya kira Mbak Intan, kita menghadirkan tokoh ini adalah salah satu inspirasi yang buat kamu nanti ke depan dimanapun berada di Indonesia bisa mengambil hikmah dari pembicaraan dan talkshow yang kita sampaikan. Banyak potensi pariwisata di Indonesia, di pantai-pantai yang indah-indah. Saya kira bisa belajar banyak dari satu tokoh yang nanti kita hadirkan hari ini. Sangat menginspirasi. Saya kira langsung aja lah, nggak usah. Kita Sapa dulu. Ya. Bang Haji Ikhwan. Nah, Bang Haji Ikhwan. Ya, ini bukan Bang Haji Roma. Saya buka aja deh. Iya. Oke, Bang Jo. Jadi kita tetap jaga jarak, ya tetap jaga jarak. Juga ini adalah standar operasional, prosedur yang kita harus pakai, teman-teman sekalian ya. Bang Haji, ya. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa pemerintah tidak bisa sendiri. Pemerintah tidak bisa, Banyuwangi tidak bisa sehebat seperti sekarang. Nah, salah satu kenapa Bang Haji kita hadirkan hari ini adalah tokoh yang kita anggap menginspirasi banyak orang. Salah satunya adalah tokoh nelayan. Nah, mungkin bisa dijelaskan sih, kenapa sih kok muncul orang nelayan yang dulunya terkenal dengan keras, sekarang bisa lunak, sekarang bisa menghasilkan wisata. Saya kira Bang Haji bisa cerita nggak dari awal? Oh ya, kalau inspirasi masih belum ya sepertinya. Tapi sedikit saya cerita tentang beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman nelayan, di mana sejak tahun 70, artinya 3 generasi. Jadi generasi kakek saya, orang tua saya sampai saya. Generasinya turun-temurun, guys. Nah, 3 generasi itu melakukan aktivitas penangkapan dengan cara merusak lingkungan. Kalau yang ikan konsumsi, ikan yang untuk makan itu menggunakan bom. Kalau yang ikan hias, karena produksi ikan hias yang paling besar itu di tempat kami, itu menggunakan potasium atau cyanida lah yang dikenal seperti itu. Nah, ini sudah dilakukan oleh 3 generasi yang lalu. Jadi cara pencarian ikannya itu baik ikan hias maupun ikan yang dimakan dipasarkan itu dengan cara yang tadi itu. Betul, merusak. Itu masih belum ditambah ini. Bagaimana terumbu karang diambil pada waktu itu untuk dijadikan kapur sebagai bahan bangunan. Itu produksi paling besar ada di Desa Bangsering dan desa sebelah di Desa Bengkak gitu. Dan itu sudah dilakukan sejak tahun 70 seperti yang saya jelaskan tadi. Tahun 70? Betul. Nah, dari itu maka bisa kita bayangkan kerusakan yang akan terjadi di Laut Bangsering, di Laut Bengkak atau Banyuwangi Utara lah, itu sebesar apa. Karena mereka setiap hari melakukan itu. Nah, dari kerusakan-kerusakan itu, mulai awal tahun 90-an, masyarakat sudah mulai merasakan itu. Oke, stop dulu, Mas. Betul. Teman-teman yang ada di Indonesia, kamu melihat ini, ada nggak di daerahmu yang juga punya kasus yang sama? Kalau kamu punya kasus yang sama, kamu tongkrongin terus channel ini, jangan sampai beranjak. Karena apa? Ini bisa jadi menjadi inspirasi kamu untuk membenahi daerahmu yang indah-indah. Iya, iya. Iya, betul. Ya, yang ikannya diambil dengan cara potasium, dibom, karangnya diambil juga untuk bahan bangunan. Ada nggak di daerahmu? Jadi ini adalah inspirasi bagi kamu yang bisa berbenah
untuk mencintai alammu. Silakan Bang. Ya, tapi kalau beberapa waktu saya keliling di beberapa titik Indonesia, sepertinya hampir sama, Pak Bro. Oh, hampir sama. Wow. Cuman kebetulan kami yang diberi kesempatan terlebih dahulu untuk berubah, dan saya yakin teman-teman nelayan di seluruh Indonesia juga bisa, karena background perubahan itu berasal dari nelayan sendiri. Artinya mereka sebagai nelayan juga punya kesempatan untuk itu. Nah, saya kembali ke cerita yang tadi, dari awal tahun 90-an mereka baru merasakan bahwa akibat perusakan dan cara tangkap yang keliru, itu membuat ikan-ikan yang dulunya sangat banyak di Selat Bali itu sudah habis. Yeah. Sehingga mereka sudah tidak bisa menangkap ikan di sana, dan mereka harus andon, kalau istilah dunia perikanan itu andon. Artinya mereka menangkap ikan ke luar daerah. Ada yang pertama ke Bali, ke Lombok, kalau ke selatan itu ada ke Jember, ke Malang, ke utara itu sampai ke Baluran. Tetapi ketika di wilayah-wilayah itu juga dibom, dirusak, semakin lama juga semakin habis, sehingga yang awalnya ke timur hanya ke Bali dan ke Lombok, teman-teman pada awal tahun 2000-an, awal 2000-an itu sudah tidak bisa nangkap ikan di sana lagi. Berarti krisis ikan ini namanya. Benar. Bukan hanya krisis ekonomi, krisis ikan juga. Pak Bram. Bisa kita bayangkan kan, harus ke Sulawesi. Dengan kos biaya yang tentu tidak sangat sedikit, tinggi. sangat tinggi. Nah, dari itu maka saya sebagai anak nelayan, dan kebetulan orang tua saya sebagai salah satu pengepul ikan potasium yang terbesar pada waktu itu di desa saya punya hati saya tergerak. Ya, tergerak juga karena mungkin saya merasa berdosa bahwa seluruh tubuh saya ini besar ya karena potas, karena merusak lingkungan. Sehingga pada waktu itu saya harus menebus nih. Ya. Itu titik baliknya di tahun berapa? Titik itu balik. Kita mulai tahun 2008. Makanya tagline yang kita bangun pada waktu itu pertama kali adalah menebus dosa masa lalu. Ya. Kenapa? Tahun 2008. 2008. Oke, jadi dari kisah ini, jadi acara ini kita bangun khusus, yaitu Inspiring Tourism dalam cerita titik balik. Nah, inilah titik balik dari dulu Aji Kwan ini pengebom ikan, distributor potasium. Ya, tapi sekarang dia adalah orang pertama yang tadi di titik baliknya di tahun 2008 ya, Mbak Intan ya, mentransformasi menjadi sesuatu hal yang baik ya ke depan. Berubah 180 derajat. Nah, coba diceritakan tuh Mas, gimana itu titik? Jadi kegiatan awal kami adalah menebus dosa masa lalu. Kenapa menebus dosa masa lalu? Karena kita ingin perubahan itu dari kami sendiri yang melakukan perusakan itu. Sehingga dengan tagline kalimat menebus dosa masa lalu, maka ini akan menjadi motivasi dari seluruh nelayan yang ada di tempat kami yang melakukan perusakan untuk berubah supaya tidak merusak kembali. Itu yang pertama. Kemudian setelah mereka sepakat untuk tidak merusak, maka kita ajak mereka untuk peduli. Jadi sepakat tidak merusak, kemudian setelah sepakat kita ajak mereka untuk peduli bagaimana mereka kembali melakukan upaya penanaman atau pengembalian sumber daya ikan yang ada di Selat Bali yang dirusak mereka selama ini. Ada yang kita mulai dengan transplantasi terumbu karang, ada yang restocking, jadi kita beli bibit-bibit ikan itu kita tebarkan di sana. Kemudian ada pembuatan terumbu karang buatan, itu di dasar lautnya. Tetapi di pantainya kita juga melakukan, Pak Bram. Jadi melakukan upaya vegetasi pantai namanya. Jadi ada yang vegetasi pantai mangrove sejati, itu yang dipasang surut, maupun mangrove asosiasi, seperti penanaman waru laut, cemara, pohon ketepeng, sama kelapa, itu coba kita tanam di sana. Sehingga laut yang dulu identik dengan gersang, nah di tempat kami sekarang sudah sejuk. Ya, ntar mungkin bukan itu pertanyaannya. Tapi pertanyaan paling gimana menaklukkan nelayan yang notabene sudah tertanam yang ngebom, yang melepap itu yang gimana awalnya, suruh ceritain. Yang paling penting gini Mas Bro, suruh ceritain. Yang paling penting ini gimana cara mengendalikan papanya yang padahal ya 3 generasi sebelumnya sudah. Ini bukan turun-temurun warisan itu ya, turun-temurun masalah ini namanya. Turun-temurun dosa, yang tepatnya. Gimana untuk ini merubah pola pikir teman-teman nelayan? Yang paling penting ini itu tadi diajak nanam, diajak terumbu karang. Itu gimana awalnya? Pasti banyak tantangan nggak kira-kira dari orang-orang itu? Tantangannya sangat besar. Ya. Jadi selain dari nelayan sendiri, dari keluarga saya termasuk orang tua, bapak ya. Kenapa menentang? Karena kan pengepul potasium terbesar. Ini antara anak sama bapak beda pendapat ini. Ya. Tapi beda aja. Saya tidak sampai menentang. Artinya
ketika orang tua melarang ya saya diam, tapi ketika orang tua sudah tidak ada, saya langsung kembali berkumpul dengan nelayan, mengajak nelayan bagaimana untuk merubah. Lah, terkait mindset yang sudah tertanam 3 generasi ya. Jangankan ke nelayan, saya saja Pak. Ya, pada waktu itu sudah kuliah lah, juga terpengaruh dengan itu. Jadi saya punya mindset awal itu, tanpa bom kita tidak mungkin bisa menangkap ikan konsumsi, tanpa potas kita tidak mungkin bisa menangkap ikan hias. Itu sebelum 2008 berarti? Sebelum 2008, sehingga upaya yang saya lakukan pertama itu bukan merubah mindset mereka, tetapi bagaimana mencari bom yang ramah lingkungan, mencari potas yang ramah lingkungan. Selama saya kuliah di Malang, maksudnya menurunkan tensi? Menurunkan tensi ya dari bom yang tadi gini menurunkan tensi ini dari bom yang itu ledakannya mungkin hebat, mungkin agak turun ya gitu ya, tapi tetap ngebom juga karena gitu. Di saya sendiri juga akan tertanam keyakinan tanpa bom tidak bisa mungkin itu gitu. Tidak sehingga bisa. Bagaimana nelayan ini tetap bekerja tetapi tidak merusak gitu, sehingga yang saya cari bom yang ramah lingkungan sama potas yang ramah lingkungan. Nah ini tidak kita dapat selama itu, sehingga satu-satunya adalah setelah saya ketemu dengan teman-teman peduli lingkungan baik dari Pilang maupun Pelangi, akhirnya disepakati satu-satunya cara adalah merubah pola pikir dan pola tangkap mereka. Itu di 2008. Oke. Sobat Wisata Indonesia, pemerintah daerah Banyuwangi, saya masih ingat karena saya di 2011 itu berada di pariwisata ini. Itu baru menetapkan 2010 baru menetapkan pariwisata sebagai unggulan. Berarti di tahun 2010, 2008 ada perubahan mindset. Ya, teman-teman nelayan tadi sudah ceritakan bagaimana. Nah, yang saya ingin tanyakan ke Aceh Ikhwan, itu ada nggak pertama ngajakin orang, percaya nggak dengan pertama tadi ngerubah bom, yang tadinya bomnya dahsyat, mungkin agak low ya, tapi tetap ngebom juga gitu loh. Terus orang mau nggak ini menuju ke pariwisata yang tadi disampaikan, ada perubahan sampai nanam terumbu karang, nanam pohon, itu kejauhan nggak sebelum itu ya? Sebelum itu, jangan cerita itu dulu deh. Sebelum itu gimana itu orang bisa mau ya? Nah, apa dapatin uang dengan saya nggak ngambil ikan? Saya dapat apa kan begitu? Ini yang paling penting. Kalau saya melihat tipologi masyarakat pesisir ya, mereka lebih cenderung yang pertama adalah sisi ekonomi. Artinya sisi ekonomi juga kita dia dapat hari itu, harus dapat hari itu. Sehingga yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana konservasi yang kita bawa itu sinergi dengan sisi atau nilai ekonomi mereka. Artinya kita berusaha maksimal memodif program konservasi kita itu bagaimana tidak mengurangi nilai pendapatan mereka, itu yang pertama. Caranya? Karena ini kalau orang cari ikan kan harian dapatnya. Atau paling nggak mingguan lah paling jauh. Nanti saya lanjut. Oke. Sekarang biar ini. Yang kedua adalah yang mau kita ubah ini kan nelayan. Maka di sekitar nelayan terlebih dahulu itu harus kita garap. Contoh seperti istrinya. Karena ini pengaruhnya sangat besar. Karena ketika nelayan berubah, diancam sama istrinya bisa balik lagi loh gitu aja. Sehingga istrinya juga kita kumpulin bahwa kumpulkan. Kalau kumpulin bahaya nih. Iya betul. Kita kumpulkan bagaimana mereka juga bisa mensupport kegiatan ini. Terus yang ketiga ada di sekitar mereka itu adalah anak nelayan. Jadi bagaimana kita juga masuk ke sekolah-sekolah nih. Bagaimana mereka itu juga bisa mendorong si bapaknya ini juga bisa berubah. Lah itu kita namakan dengan program Marine Education. Sepertinya ini program pertama kali di Indonesia. Jadi Marine Education ini sekolah edukasi kepada nelayan, bagaimana mereka untuk mensupport. Lah, yang paling penting ini yang saya tidak rasa adalah tokoh di dalam masyarakat pesisir ini sangat dihormati. Apalagi ketika berbicara Indonesia, tokoh agama ini sangat dihormati, Bapak. Sehingga salah satu cara yang saya lakukan pada waktu itu dan mungkin ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain, saya membuat materi khotbah Jumat. Khotbah Jumat itu materinya kita buat adalah tentang khutbah yang menyampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis, tentang larangan merusak lingkungan. Jadi selama 1 bulan, ada 7 masjid di Desa Bangsering itu yang materi khutbah Jumatnya kita yang membuatkan. Nah, jadi seluruh orang yang terlibat di sekitar nelayan itu sudah kita pengaruhi semua. Nah, setelah mereka mengaruhi, baru kita masuk nongkrong bersama. Oke, satu case sudah terjawab. Ya. Jadi pola pikir mereka berubah dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, salah satunya. Jadi teman-teman, sobat wisata ya. Jadi kalau kamu ini mau nembak orang, jangan orangnya langsung ditembak tuh. Betul. Sekitarnya dulu. Bapaknya dulu. Ya. Bapaknya dulu misalnya. Temannya. Terus temannya. Saudaranya baru memengaruhi orangnya gitu ya. Nah ini juga begitu. Saya kira ini luar biasa. Ini case satu strategi yang mungkin bisa ditiru oleh kawan-kawan sobat wisata di Indonesia. Dan gini Mas Bro,
kesimpulannya nih ya dari yang disampaikan Bang Haji Iwan, wanita ini nggak hanya racun dunia, tapi juga paru-paru dunia juga termasuk. Masuk ini. Tepuk tangan Masuk dong ini. untuk wanita. Wah. Para istri loh yang mendukung. Ya, Oh, jadi kalau dalam istilah birokrasi itu PKK. PKK Ya. ya. Jadi itu yang paling ditakuti dari KPK sama BPK. Jadi kalau orang birokrasi begitu. PKK. Ya, jadi kita yang orang birokrasi itu ada takutnya sama BPK sama KPK, tapi lebih takut lagi sama PKK. Ya itu yang disebut Pak Jekwan tadi itu. Istrinya. Istri jauh lebih takut, lebih tunduk kita ya sama itu. Makanya juga kita kumpulin untuk mensupport nelayan. Jadi gini, Bang, Intan lihat nih ya sama Mas Bro, lihat Mas Abang Haji Iwan ini sepertinya sangat paham gitu ya. Oh, sangat paham. Persoalan perikanan gini. Backgroundnya Bang Haji Iwan ini apa sih? Kalau bisa. Mungkin mahasiswa perikanan dulunya atau apa gitu, Bang? Kalau bicara background ini Iya. agak jauh gitu. Melenceng, Wah. ya. Karena Sejauh apa sih? kalau background pendidikan sih saya satunya di mana? Di hukum Islam ya. Oh iya. Hukum Islam. Jadi nggak begitu nyambung kan. Tapi Iya. dari semangat perubahan, semangat perilaku baik, kita diajari tentang itu di kampus gitu. Walaupun secara ilmiah bagaimana proses perubahan. Berarti cita-citanya nggak mau jadi nelayan sebetulnya saat itu? Sebenarnya tidak gitu. Tapi setelah kita turun Pak Bram, Iya, dan menikmati ini ternyata posisi nelayan itu sangat mulia sehingga kita banyak berhutang budi loh sama nelayan gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya sih saya bangga menjadi nelayan. Dan itu yang kita bangun tagline setelah 2010, bangga Iya. menjadi nelayan. Hmm. Karena nggak memalukan loh. Iya. Mereka malah menurut saya berjuang nelayan Tapi itu. nyambung ya, Mas Bro ya. Ya. Tadi apa? Hukum Islam. Hukum Islam. Nyambung. Nyambung buat pidatonya Jumatan itu ya. Khotbah Jumat. Nah, mungkin itu salah satunya. Salah satu ilmunya ya khotbah Jumat tadi itu ya. Itu bermanfaat. Iya, bermanfaat. Cuman mungkin ini ada satu yang aneh ya, nggak tahu ini kebetulan atau memang takdir yang sudah membangun bahwa ternyata saya dilahirkan itu tanggal 6 April yang bertepatan dengan Hari Nelayan. Nah, Wah. ini ya. Saya sempat berpikir apakah saya ini ditakdir memang dari nelayan untuk nelayan, saya nggak tahu gitu. Jadi Saya juga sebenarnya sempat bertanya-tanya dengan itu. Haji Iwan ini dari nelayan untuk nelayan seperti itu ya, Mas Bro Bram ya. Bang Haji Iwan, ini Intan mau tanya nih. Mana Tadi nih? kan membahas soal PKK nih, Mas Bro Bram ya. Soal PKK. Istri-istri nelayan sudah. Karena Bang Haji termasuk termasuk nelayan, Intan mau tanya istrinya Bang Haji bagaimana? Gimana pro sama mertuanya kah atau sama Bang Haji kan gimana? Iya, karena tantangannya cukup berat tadi, cukup berat. Mendukung nggak sih Mendukung sama nggak? apa yang Ini dilakukan antara orang tua tadi yang beda pendapat, tapi Bang Haji memilih jalan untuk menyadarkan nelayan. Ini istri gimana sih posisinya? Wah, kalau ngomong istri sensitif ini. Mudah-mudahan istri saya nggak nonton. Wah, atau jangan-jangan baru sekarang dibongkar sama Jekwan ya istrinya. Nggak apa-apa tongkrong ini nih. Saya kira menarik ini. Awalnya sih begini, hampir semua itu menolak dan tidak percaya bahwa apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan. Karena sekali lagi mindset mereka kan tertanam 3 generasi negatif. Iya. Jadi awalnya ya menolak, mencegah. Ketika saya pagi ngajar, pulang ngajar harus sholat duhur, kemudian berangkat lagi gendong tas, selalu ada protes kecil lah. Kalau kamu seperti itu terus, saya mau dikasih makan apa lah. Ini sempat muncul kalimat-kalimat seperti itu, tapi ada satu motivasi yang selalu saya pegang. Itu tahun itu pernikahan berapa tahun kira-kira? Saat 2008 ya, titik balik. Itu 2008 berarti sudah 4 tahun. 4 tahun. Oke. Tetapi kan kegiatan ini kan baru. Iya. Jadi mungkin ya baru bagi istri saya. Jadi awalnya mereka menolak, tetapi saya punya motivasi yang selalu saya pegang bahwa jika kamu melakukan kebenaran dan itu kamu yakin itu, maka kamu terus melangkah. Jalankan. Terus melangkah, terus jalan. Orang tua kamu, istri kamu yang awalnya tidak setuju, maka suatu saat akan dibalik dia, diberi hidayah. Lah itu saya rasakan setelah 2 tahun setelah saya berjalan, artinya tahun 2010. Ya, oke. Setelah saya ditetapkan menjadi nelayan teladan tingkat nasional. Oke. Jadi tahun 2010 ditetapkan jadi nelayan teladan tingkat nasional oleh KKP. Waktu itu menterinya masih Pak Fadil Muhammad. Pada waktu itu saya mau menerima, ada telepon dari keluarga. Sepertinya agak sedikit terharu, menangis gitu saya. Karena mungkin itu pertama kali saya diundang ke Jakarta langsung menerima penghargaan untuk kategori tingkat nasional.
Jadi orang tua itu langsung mengatakan gini, mulai sekarang saya percaya apa yang kamu lakukan itu benar. Titik baliknya di situ. Benar. Dan mulai saat ini saya akan mendukung kamu dan siapapun yang mengganggu kamu, melawan kamu, saya yang harus melawan saya dulu. Oke, jadi guys, tadi yang pertama sudah kita omongin ya. Triknya tadi bagaimana strateginya adalah kalau kamu ingin menuju pada kebaikan jangan langsung kamu tuju, tapi lewat pelipir dulu tim. Tapi ini case yang kedua, bahwa bagaimana mempercayai suatu pekerjaan kita, pasangan juga harus ikut ternyata. Betul. Ya, pasangan ini menjadi pendorong Ajikwan. Tahun 2008 dia merubah masyarakat sekitarnya. Tetapi istrinya baru percaya 2 tahun kemudian. Betul. Setelah beliau mendapatkan Penghargaan. Dan itulah salah satu kenapa kami tim Banyuwangi Tourism ya, Banyuwangi Tourism dan di Room of Journey kami hadirkan Ajikwan karena dia memang menginspirasi banyak nelayan, utamanya masyarakat Banyuwangi yang tadinya di Bangsering itu adalah pengobom ikan, terumbu karang, merusak lingkungan, tetapi di 2008 dan perjuangan 2 tahun itu bisa dirubah masyarakatnya. Dan nanti kita akan lanjut lagi cerita itu. Nah, saya masih ingat di 2011 Pemda Banyuwangi mulai gencar-gencarnya ngomongin pariwisata. Sehingga 2010 tadi Pak Ajikwan dengan istrinya mendorong, begitu masyarakat ikut 2011 Pemda masuk dengan programnya. Jadi match lah. Match gitu ya. Jadi gimana bisa cerita nggak tentang tadi itu? Setelah itu Pemda langsung masuk dengan strategi pariwisata yang diterapkan oleh Pak Abdullah Swaranas. Ya. Jadi proses perubahan atau meningkat status kami dari konservasi menjadi konservasi yang berbasis pariwisata ini dimulai dari penghargaan yang tahun 2010 itu Pak, sehingga nasional banyak mengetahui, banyak media datang ke tempat kami untuk meliput kegiatan kami, banyak pemerintah juga datang, baik kabupaten, provinsi maupun pusat, dan banyak beberapa kampus-kampus negeri itu datang melakukan penelitian di tempat kami. Lah, dari itu mereka melihat bahwa kamu tidak hanya cukup jadi kawasan konservasi ini. Loh, kenapa? Loh, ini sudah bagus, sudah layak untuk dikembangkan menjadi pariwisata. Awalnya kita menolak ya, karena yang pertama mungkin kita belum pede nih, belum pede. Masa tempat seperti itu ya, tempat jadi pariwisata, terus saya sebagai nelayan juga kok bisa seperti itu. Terus saya sampaikan juga kepada anggota ketika rapat. Nah, itu anggota jumlahnya berapa saat itu masih? Saat itu masih kurang lebih 80-an lah. Banyak ya? Setelah ada nasional. Itu alumni semua ya itu ya? Bu, iya. Iya, alumni pengebom maksudnya itu. Jadi hampir 80 orang itu alumni semua, alumni pengebom. Oh, luar biasa ya. Luar biasa. Sekarang sudah 200-an. Sekarang sudah 200 lebih. Sudah 200? Lebih. Padahal masuk ke kelompok kita itu nggak mudah loh. Harus kita uji selama 1 bulan. Harus kita sumpah juga. Ini keren. Ini keren. Jadi orang yang tadinya nelayan, yang ngomong bom ikan, Jadi profesional bom. sekarang berubah mindsetnya. Mulai di tahun 2010 ada anggota sekitar 80 yang disadarkan dan bergerak bersama ke konservasi. 2011 connecting dengan pariwisata dirubah dari konservasi ke pariwisata. Betul. Naik, dan sekarang di 2000 Jadi 200 lebih. dikoneksikan Pak. dikoneksikan. Artinya konservasi tetap kita laksanakan, tapi bagaimana kegiatan konservasi kita ini menjadi sisi yang bisa dijual. Menghasilkan. Tidak hanya sekedar melindungi, tapi juga menghasilkan dari produk. Kalau selama ini kan kita melakukan konservasi itu kan iuran nih, tiap bulan 5.000 seluruh anggota itu. Oke guys, ada perjuangan di sana. Tapi setelah itu, kita mengemas menjadi daya tarik atau satu jualan daya tarik wisata, maka kita sudah tidak melakukan aktivitas konservasi itu tidak dengan iuran, tetapi bagaimana ada berapa persentase dari pendapatan pariwisata itu yang kita lakukan untuk konservasi. Wah, keren. Dan itu bisa meningkatkan jumlah anggota. Betul sekali, tapi ini Bang, sebelum ini penghasilan mereka berapa? Sebelum ada kelompok di bawah 50.000 rata-rata per hari. Dan itu ngerusak? Itu ngerusak. Itu per minggu, per hari. Per hari. Jadi, merusak ya? Mbak Intan, coba bisa dibayangin ya, udah ngerusak terumbu karang, ngambil ikannya dengan ngebom, penghasilannya hanya 50.000 per hari. Belum lagi mereka kan harus beli potas. Resiko. Risiko ditangkap juga kan oleh aparat gitu. Jadi hampir tiap bulan ada nelayan di tempat kami itu yang selalu diamankan, dikejar oleh Pol Airut ya. Resiko yang paling tinggi. Tapi setelah itu, setelah masuk ke konservasi, setelah itu berkembang jadi pariwisata. 2015 itu ada beberapa penelitian, ada 2 mahasiswa penelitian itu mempersentase pendapatan nelayan sudah di atas 200.000 per hari. Rata-rata. Ini penelitian yang dilakukan oleh mereka, bukan klaim dari kita.
wow, ini titik balik yang luar biasa, ya, sangat luar biasa ini. Sehingga kita muncul tagline baru ini. Ya. Semakin dilestarikan ternyata semakin mensejahterakan. Semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan. Nih ada pertanyaan menarik menurut saya. Orang sih dalam konotasinya kenapa harus nyamain bunder? Bunder itu dalam konotasi kita ya bulat. Bulat. Ya. Kenapa ada bahasa bunder? Siapa yang pertama kali membranding? Sehingga terus populer itu, saya masih ingat saat kita kolaborasi pertama dengan adanya Banyuwangi Festival. Barulah bagaimana bunder menjadi satu destinasi pariwisata yang justru menurut saya the best, tiga besar terbaik jumlah wisatawan untuk mendukung pariwisata Banyuwangi. Yang pertama apa? Yang pertama Pulau Merah. Untuk lokal. Jadi kita punya lokal, ya lokal itu Pulau Merah dan Bangsering Underwater. Yang ketiga adalah ya, justru yang kalau mancanegara itu banyak ke Ijen. Tapi kita bersyukur loh. Karena yang satu dua itu masih dikelola oleh BUMN. Oh iya. Kalau yang murni dari masyarakat kan kita nih. Ya, jadi teman-teman yang biar paham, nanti kita akan ulas dulu. Tadi itu ngomongin bunder apa. Sebelum itu saya ingin cerita bahwa the best 3 destinasi unggulan adalah Ijen dan yang kedua adalah Pulau Merah. Tapi dua-duanya ini bukan dikelola oleh masyarakat, tetapi ini oleh Taman Nasional dan Perhutani. Nah, ini yang berbasis rakyat, masyarakat dan diinspirasi oleh teman-teman yang ada di sana. Mungkin bisa diomongin. Ya, kalau untuk nama sebenarnya muncul dari ada salah satu teman saya sih, namanya Mas Sis, dia salah satu dosen pariwisata di Ciputra Surabaya yang mencoba diskusi dengan saya berdua pada waktu itu, namanya apa nih gitu. Akhirnya disepakati Bangsering Underwater. Tetapi ketika kita kenalkan kepada nelayan dan ketika nelayan ditanya oleh pengunjung, oleh tamu, nelayan tuh kesulitan Pak Bang. Jadi tidak bisa menyebut Bangsering Underwater. Atau terlalu panjang. Bangsering Underwater. Oh ya. Sehingga untuk mempermudah itu makanya kita singkat dengan bunder gitu aja. Iya. Awalnya brandingnya udah kena nih Bangsering Underwater, tapi karena bahasa lokal teman-teman perlu paham bahwa orang Bangsering rata-rata orang Madura. Sehingga kalau berbahasa Inggris agak sulit. Kan agak tipis-tipis bahasa Madura dengan bahasa Inggris. Jadi Bangsering Underwater sebutannya tadi apa? Kalau sebutannya? Underwater. Jadi Bangsering Underwater. Jadi akhirnya disingkat dengan bunder yang jauh lebih mudah. Jadi mereka kalau ditanya sekarang, ini destinasi tempatnya apa? Bunder gitu aja. Ya. Jadi teman-teman tadi udah ngomongin bunder. Jadi jangan dibayangin kalau saya mau kemana ke bunder, bukan ke bulat, tetapi ke lokasi yang nanti. Kenapa sih harus di-branding dengan underwater gitu loh? Kenapa? Why gitu loh? Kenapa? Karena memang apakah memang orang harus masuk ke dalam atau gimana? Ini baru berbicara strategi pasar. Iya. Ketika ke sana kita mencoba berbicara strategi pasar, artinya kita melihat bahwa di Jawa Timur pada waktu itu masih belum ada yang menggarap wisata underwater. Di Jawa Timur ya, dalam tanda kutip masih belum ada yang menggarap itu. Sehingga kita mencoba mengambil peluang di sana. Karena ketika berbicara wisata petualangan, wisata gunung dan wisata yang lainnya buatan, itu sudah ada semua. Bromo, Banyuwangi sudah ada Ijen, sudah ada Malang, dan yang lainnya. Maka kita mengambil lahan yang memang belum tergarap. Lah ternyata ini berhasil gitu. Jadi ketika berbicara underwater di Jawa Timur maka Bangsering. Jadi sekarang sudah tidak hanya ketika berbicara underwater di Banyuwangi, ketika bicara underwater di Jawa Timur bahkan di Jawa itu sudah Bangsering. Sebelumnya kegiatan mereka kan seperti yang disebutkan Bang Haji dan setelahnya kegiatan mereka itu apa selain yang sudah disebutkan Bang Haji? Kegiatan mereka sih selain konservasi, mereka hanya nangkap ikan saja. Jadi ketika musim penceklik mereka menjual seluruh perabotan mereka. Nah ini juga mindset ini yang sudah kita rubah. Jadi tipologi masyarakat pesisir hampir semua di Indonesia seperti itu. Ketika musim panen mereka belanja sebanyak-banyaknya, tetapi ketika musim penceklik belanjaan yang tersimpan TV, kulkas, sepeda motor ini dikeluarin. Lah, ini juga menjadi salah satu garapan kita bagaimana kita menciptakan budaya menabung dan ini difasilitasi oleh kelompok. Jadi mereka bisa menabung ke kelompok dan juga bisa mengajukan pinjaman ke kelompok tanpa bunga. Oh, keren. Keren. Nah, ini sekarang yang jadi pertanyaan oleh banyak orang. Tadi kan brandnya udah Bangsering Underwater tuh, konservasi. Apa sih yang bisa dinikmati orang-orang setelah jadi destinasi pariwisata? Setelah DTW, destinasi pariwisata dihidupkan, orang ke sana ngapain gitu loh. Harus apa? Apakah nanam terumbu karang atau
Ada nggak paket ngebom ikan? Nggak ada ya? Nggak ada guys, nggak ada. Jangan nggak ada lagi, udah di sana. Jangan kaki tanya lagi nanti gimana Pak, saya kangen sama cara ngebom ikan. Nggak ada, paket itu nggak ada. Jadi sekarang adalah paket yang, nah nanti apa coba yang bisa didapat orang saya mau ke sana apa? Kalau sesuai konsep yang kita kembangkan itu kan konsep Mina wisata berbasis edukasi dan konservasi. Jadi bagaimana aktivitas pariwisata yang ada di tempat kami itu tidak hanya murni ansi untuk berwisata, tetapi bagaimana ada sisi konservasi yang bisa kita sampaikan ke mereka. Apa wujudnya? Kalau di underwaternya itu bisa dengan cara mereka bisa snorkeling, bisa diving dengan melihat kegiatan-kegiatan konservasi kita yang sudah berhasil. Seperti transplantasi terumbu karang yang sudah tumbuh berapa senti, terus siapa yang donasi, terus terumbu karang buatan yang semen-semen beton itu sekarang juga jadi goa ikan dan yang lainnya. Terus goa ikan juga fish apartemen, apartemen ikan. Terus bagaimana mereka melihat bahwa di atas sudah kita jelasin bahwa sekarang banyak ikan ya karena memang ada upaya konservasi. Itu yang di underwater ya, tapi di atas itu bisa mereka melihat di setelah masuk mereka sudah mulai terbangun image positif bahwa oh ini kok sejuk, ini kok seperti bukan pantai. Biasanya yang muncul pertama kali ini kok seperti bukan pantai, ini kok sejuk gitu. Kalau pantai yang sepertinya kan gersang. Nah, terus ketika mereka naik ke rumah apung, mereka juga semakin bingung. Ada rumah apung. Kaget, betul. Ada rumah apung. Sebentar, sebelum menuju ke rumah apung, nanti kita bahas lagi rumah apungnya. Itu orang biasanya snorkeling. Ini saya ini ya. Saya ini pernah ke Bali gitu ya. Saya snorkeling harus naik kapal, Pak Haji. Kira-kira hampir 50 sampai 100 meter tuh ke sana. Kalau di Bangsering ini kondisinya gimana ya? Orang yang nggak pernah ke sana bisa bayangin nggak? Berapa sih jarak kalau kita mau snorkeling? Atau gimana? Kalau di tempat kami nggak perlu seperti itu. Jadi langsung snorkeling dari pantai langsung sudah bisa. Bahkan diving, diving yang perlu kedalaman tertentu itu nggak perlu juga pakai kapal. Berapa meter tuh Pak Haji kira-kira? Kalau kita ingin lihat snorkeling terus ikan tuh kita lihat yang indah-indah tadi? 10 meter mereka sudah bisa ngeliat ikan, Pak. Sudah bisa. Dan itu bisa langsung ditempuh dari bibir pantai. Dari bibir pantai. Tidak perlu naik perahu. Tidak perlu. Wow, ini cuman teman-teman ada yang memang pingin naik perahu ke rumah apung karena pingin stay. Ya, saya stop dulu, jangan ngomong rumah apung dulu. Oh, iya, orang biar punya bayangan, karena saya sendiri orang yang biasa snorkeling tidak pernah mendapatkan sesuatu dari bibir pantai, kita jalan kaki, bawa alat, langsung kita bisa lihat terumbu karang. Ini enggak, langsung. Kalau nggak percaya bisa datang deh. Teman-teman, saya kira ini menjadi inspirasi baru. Snorkeling nggak perlu naik perahu, langsung dari bibir pantai, langsung berenang, dan kamu bisa lihat ikan-ikan yang luar biasa. Snorkeling dan diving. Tambah lagi kamu bisa tanamin terumbu karang, dan itu hanya ada di Bunder, Bangsering Underwater. Ngomong jaraknya dari bibir pantai itu ke rumah apung berapa meter? Nah, kita ngomongin rumah apung nih sekarang, kan gitu. Kalau ke rumah apung kurang lebih 100 meter. 100 meter. Kalau berenang 100 meter ya, Mas Bro ya? Kalau mau berenang, kalau mau ke rumah apung. Tetapi spot untuk snorkeling, diving itu kan ada di banyak spot lah. Banyak tidak spot. hanya di rumah apung. Mulai dari bibir pantai sampai ke itu ya, sampai ke rumah apung ya. Nah, biasanya kalau yang berenang itu mereka berenang, lihat dulu, setelah itu capek, mereka mendarat di rumah apung. Kemudian di rumah apung dia bisa menikmati ini nih, ngasih makan ikan langsung di laut, Pak. Jadi ada ribuan ikan yang banyak di sana. Ribuan? Seperti di kolam. Itu 2008 nggak ada ikan. Nggak ada ikan. Dan sekarang selama hampir 10-12 tahun mereka rawat. Dan seperti ada kolam ikan. Seperti kolam ikan di laut. Di laut. Wow. Jadi kalau kita snorkeling atau diving nih, mereka datang sendiri mendekati kita. Wow. Jadi kalau dulu ikan itu dikejar-kejar, sekarang ikan yang ikan ngejar-ngejar kita, guys. Bersahabat dengan kita. Itu gimana cara narik ikannya, gimana caranya ini kira-kira? Kita alami saja, karena kita tidak punya ilmu fakultatif tentang itu ya. Alami mungkin kalau di Papua kan bisa dipanggil ikannya. Apa di sini Ajikman bisa panggil ikan ya? Kalau di tempat kita coba berperilaku positif kepada mereka. Dan sehingga 1 hari 2 hari mungkin tertanam pada jiwa mereka bahwa orang-orang yang ada di sini ini aman, nggak mau nangkap kita. Nah, itu bisa pernah saya buktikan, tetapi beberapa tahun kemudian ketika saya membuka paket night dive, menyelam malam. Menyelam malam itu kan memberi makan hiu langsung di laut. Nah, malam pertama saya menyelam, memberi makan ikan hiu itu mereka datang cepat makan langsung kabur.
Tetapi malam kedua sudah mulai pelan-pelan. Mulai jinak. Ketiga juga mulai pelan lagi lah. Saya berpikir, oh mereka sudah terbangun image ini bahwa kita datang pada Tidak nangkap dia. tidak nangkap dia, malah memberikan makan dia. Nah, lah itu juga bisa dibuktikan. Terus akhirnya dia siaran keliling ya, ngomong ya, mungkin ikan-ikan itu teman-temannya gitu ya, ikan-ikan kalau ini kesini nggak perlu takut gitu ya. Terus ada test case lain. Jadi pernah ada yang mencuri-curi untuk nangkep ikan di sana, mancing. Iya. Itu ternyata membuat ikan trauma. Bisa sampai 3 hari, 4 hari mereka takut ke kita. Ke tamu itu takut. Jadi saya pagi itu tinggal ngecek aja. Tinggal ngecek kalau ikan dalam keadaan takut, tinggal saya tegur yang jaga malam. Stres gitu ya. Yang jaga malam saya tegur, kenapa dia jebol, ada orang mancing. Nah ini yang biasa dijaga kan rumah nih. Ini yang dijaga laut. Laut. Jadi di sana ada kawasan konservasi. Gimana Bang? Yang kita buat berbasis itu swasta ya. Laut dijaga hanya untuk jagain ikan-ikan tadi. Betul. Dan ikan-ikan tuh nggak boleh stres karena kalau stres wisatawan ke sana justru akan menurunkan penghasilan mereka. Sebenarnya ini hanya persoalan cinta dan kasih ya Mas Burhan. Iya. Dan kasih mereka bisa merasakan cinta dan kasih yang kita beri. Benar. Dan mereka akan datang. Nah saya melihat ya ada banyak contoh. Ada kemarin saya lihat di Bunder, mereka bawa roti ngasih itu, mereka betul-betul datang dengan makanannya itu. Betul. Bahkan kalaupun kita tidak membawa makanan, mereka sudah datang sekarang. Karena mungkin mereka sudah tertanam bahwa oh ini pasti akan ngasih makan kita gitu. Itu hanya tinggal di pinggir aja mereka datang. Di pinggir di dermaga sudah ada. Oh itu gimana? Masa kita datang aja mereka udah ngumpul gitu ya? Mulai ada 1, 2 mulai datang. Ini di laut guys, bukan di kolam. Ini di laut. Ini luar biasa. Ikan bisa bertemu bagaimana masyarakat mencintai ikan dan bisa saya simpulkan kalau dulu orang cari ikan untuk beli roti. Sekarang tidak. Orang beli roti untuk dikasih ke ikan. Kebalik. Ini luar biasa ini. Saya kira ini inspirasi yang luar biasa yang kita harus dapat bahwa sebetulnya alam itu mencintai kita kalau kita mencintai alam. Ini case-nya. Saya kira menarik, Pak Jekwan. Nah, selain tadi Mbak Intan ya di rumah apung yang kita bahas tadi, itu ada apa lagi di rumah apung? Kita ada kegiatan konservasi klinik hiu juga di sana. Klinik hiu, apa itu? Hiu-hiu yang ini lulusannya sakit, sarjana Islam tapi jadi dokter hewan, kan repot juga ini. Selain ini di perikanan jadi dokter hewan dokter juga. Bagaimana itu Bang? Yang paling konsisten sih klinik hiu, karena hiu sering kita dapatkan hampir setiap musim gitu. Jadi itu siapa yang dapat siapa? Teman-teman nelayan juga. Oh gitu. Teman-teman nelayan ketika nangkap ikan menggunakan jaring pasang gitu ya. surut itu. Jadi kalau air pasang dia tebar jaring. Jadi kalau surut kan ikan ke tengah Pak, sehingga nyangkut di jaring-jaring itu lah. Ada beberapa hiu juga yang tersangkut di sana. Lah bedanya dengan ikan yang lain, kalau ikan ketika tersangkut dengan jaring, mereka sudah diam saja. Tapi kalau hiu dia terus berontak. Sehingga ada 2 kemungkinan berhentinya, itu kalau tidak hiunya mati atau hiunya lepas dengan jaringnya sobek. Nah, ini coba kita fasilitasi, artinya bagaimana hiu yang bergerak terus itu kan mengakibatkan luka, sobek, bahkan buta loh, sampai buta. Gitu ya? Karena mereka terus bergerak bergesek dengan jaring kan. Akhirnya ini kita sembuhkan karena itu kalau dilepas dan itu disembuhkan di rumah apung itu. Di rumah apung. Jadi orang-orang tadi kalau ke rumah apung bukannya sekedar melihat ikan di laut lepas, memberi makan, tapi juga melihat cara mengobati hiu gitu ya. Cara mengobati hiu, tetapi juga ada beberapa spot atau kotak keramba yang hiunya sudah sangat sehat itu untuk bisa snorkeling bareng hiu. Bareng hiu? Itu masih ya yang kotak yang bareng hiu yang masih betul. Itu? Sebentar Mbak, ini Mbak Intan harus ke sana lihat karena itu ada giginya nggak kira-kira hiunya itu? Kalau hiunya mereka normal. Oh gitu, tetapi, normal ya? Setiap pagi sudah kita kasih makan dan dijamin aman. Yang penting tidak diganggu, disakitin. Oh gitu ya. Tapi selama ini belum ada kejadian. Saya melihat belum ada ya. Dan mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada. Iya. Sebenarnya itu tergantung cinta dan kasih tadi. Ya, jadi gitu ya. kenapa kita karantina ya, kita klinik? Karena kalau hiu yang luka itu kan keluarin darah. Dia kalau tetap berenang dia akan dimangsa oleh hiu yang lebih besar. Karena ada keluar darah tadi. Sehingga kita sembuhin. Setelah sembuh kurang lebih 1 bulan 2 bulan baru kita lepas. Kadang kita lepas pada saat itu setelah sembuh, kadang kita menunggu hari-hari besar, misal hari pahlawan, hari nelayan misalnya. Itu juga kita lepas pada momen-momen seperti itu. Tapi kadang juga ada permintaan khusus dari beberapa tamu atau instansi ingin melepas hiu. Makanya ketika ada hiu yang sembuh kita tunggu sampai nunggu momen itu. Tetapi mereka terus kita rawat kok. Itu kalau musim biasa lah ya. Tapi kalau musim hujan, banjir sangat banyak, sangat besar banjirnya, itu tidak hanya hiu.
tetapi ada beberapa penyu yang tersangkut oleh sampah, terikat dengan jaring dan yang lainnya, itu juga kita selamatkan dan kita sembuhkan di tempat kita. Oke. Kalau hiunya udah dilepas, ada kemungkinan balik lagi nggak sih Bang? Kita belum sampai ke sana. Biasanya kayak penyu ya, Mbak Intan ya. Kayak penyu itu kan punya indera insting ya. Begitu kita lepas, maka berapa tahun lagi mereka balik. Enggak, maksudnya karena hiu ini kan tadi sebelumnya diperlakukan dengan baik. Betul. Saya biasanya sifat binatang begitu sih. Anjing juga demikian, setelah luka dirawat, dilepasin, mereka balik lagi. Kucing juga begitu. Gimana dengan ikan gitu loh? Ada nggak penelitian? Belum sampai ke sana ya. Belum ya. Karena jangan balik lah, kalau nanti balik-balik dia besar kan bahaya juga hiunya itu. Tapi ini menarik, artinya begini Pak, karena mungkin cost sangat tinggi ya, karena kita harus membuat ada semacam spot pelacak di tubuh hiu yang harus kita pasang untuk membuktikan mereka kembali atau tidak. Oke. Ini merupakan tantangan nih, mumpung sekarang lagi online, tantangan bagi perguruan-perguruan tinggi negeri yang punya cost besar untuk meneliti itu, silahkan untuk meneliti di tempat kami. Wah, jadi bisa langsung datang aja ya? Langsung aja. Dan kita sudah komitmen sejak awal kalau penelitian dari kampus negeri itu kita fasilitasi gratis. Seluruh fasilitas yang kita miliki barangkali dibutuhkan itu juga kita fasilitasi. Dan makannya juga kita gratiskan. Luar biasa. Ini saya kira kalau nanti kita bisa memecahkan masalah tentang hiu bagaimana kita sayang, kita rawat, terus kita kasih tanda. Kalau dia balik lagi berarti memang ada keterkaitan yang erat antara konservasi tadi dengan apa? Wisata. Dengan nelayan dengan si ikan ini gitu loh. Saya tadi nggak menyangka bahwa di laut, saya belum pernah sih mulai kecil saya sampai sekarang di sepanjang pantai itu kita jalan di tepi pantainya ikannya ada. Sulitnya luar biasa. Tapi di Bunder, teman-teman tahu tadi dengan perlakuan yang kasih sayang tadi, dengan komitmen yang sampai mencapai nelayan 200 tadi, itu di tepi pantainya ikannya sudah banyak dan itu bisa kita lihat di situ. Dan hanya ada di Bangsering Underwater, Jawa Timur, Banyuwangi. Baik, Mas Bro-Brom, karena ini sedang ada perbincangan dunia yang ini, yaitu COVID-19. Oh iya. Ya. Kita mau tanya nih Bang, persoalan ini ya, virus corona ini ya, di Bangsering Underwater ini bagaimana dampaknya? Mungkin kegiatan para nelayan yang semula seperti ini jadi seperti itukah gitu, bagaimana Bang, bisa disampaikan? Kalau dampaknya tentu hampir sama lah seluruh dunia ya, hampir semua mendapatkan dampak yang negatif, tetapi sekali lagi ketika berbicara Bangsering Underwater ini dari sisi bisnis mungkin, dari sisi pendapatan atau omset, ada beberapa hal yang mungkin saya bagi itu menjadi 3P lah. Ada kadang kan kita berbisnis itu memikirkan profit, yang kedua memikirkan passion karena kesenangan kita membuat bisnis itu. Terus yang ketiga itu yang paling penting adalah bagaimana berbisnis itu karena kita mengejar tujuan, purpose mungkin. Nah, kalau di tempat kami ini kan lebih kepada makna bagaimana usaha konservasi, usaha pariwisata ini. Niat awalnya itu tadi udah konservasi duluan. Konservasi duluan, sehingga ketika ada musibah ini memang berat, tetapi tidak menjadi sesuatu hal yang membuat kita stres akut lah gitu. Karena tujuan dari Bangsering Underwater itu masih tetap kita lakukan, seperti merawat terumbu karang, menanam terumbu karang, membersihkan pantai dan yang lainnya tetap masih kita lakukan, dan itu membuat kami tetap masih enjoy saja ketika terjadi. Dengan masuk tadi itu konservasi tetap jalan. Tapi pendapatan nelayan bagaimana dengan pendapatan nelayan menurun. Pasti menurun ya, karena destinasi tertutup. Destinasi tertutup, tetapi ini tantangan kita lah. Dan saya percaya sama teman-teman yang lain bahwa ketika kita berhasil membuat tempat kita, wilayah kita menjadi satu destinasi, berarti kita memiliki kelebihan kreativitas untuk mengelola sesuatu lah. Ini coba kita lakukan di tempat kami, kemampuan kami kreativitas itu kita sampaikan kepada teman-teman nelayan yang selama ini di Rumah Apung, bagaimana mereka minimal untuk kebutuhan lauk pauknya, Pak. Itu mereka bisa menangkap ikan secara swadaya. Gitu. Tetapi di luar kawasan konservasi yang sudah kita buat. Jadi ada kawasan konservasi yang disepakatin tadi,
itu mereka bisa menangkap untuk lauk pauknya. Mungkin ada bantuan nggak dari kelompok untuk natunanya, berasnya? Jadi ada pertanyaannya dari Frastiawan. Ya. Untuk pelaku wisata terdampak COVID, apa bentuk bantuan yang bisa langsung membantu mereka menyambung hidup selama COVID ini? Kalau di tempat kami kan tidak 100% kita rumahkan. Iya. Tetapi 50% itu masih kita gaji mereka. Itu yang pertama, sehingga 50% masih kita gaji. Terus yang kedua adalah santunan yang biasa kita berikan, rutin ya dilakukan, yang biasa kita berikan ke mana, ke tempat-tempat lain, sosial-sosial yang lain. Ini coba kita fokuskan ke anggota kita. Dan ini nanti pada bulan Ramadan kita kan biasa memberikan THR juga nih, tidak hanya untuk nelayan tapi seluruh masyarakat yang ada di Bangsering dari pintu masuk itu Pak Bram sampai keluar, itu semua kita kasih. Lah ini akan kita majukan lah. Yang harusnya itu tanggal 20-an Ramadan, ini kemungkinan tanggal 5 sudah kita berikan. Dan untuk beras kita sudah ada 1 ton untuk mensupport itu. Namun kita sangat senang nih karena instansi terkait baik dari Dinas Pariwisata kemarin, terus dari desa juga sudah mulai melakukan pendataan bagaimana dampak wisata juga mau disupport oleh mereka. Jadi harapan besar kami instansi terkait baik Dispar maupun Dinas Kementerian Kelautan dan pihak desa yang punya anggaran untuk itu bisa benar-benar dicairkan ke kelompok kami. Oke, jadi saya ingin cerita ke kawan-kawan. Jadi Bangsering Underwater tidak hanya diinspirasi oleh Ajekwan. Ajekwan adalah penggagas. Tetapi yang perlu diketahui bahwa dampak dari keberadaan wisata ini itu cukup luas. Sekarang mulai muncul namanya homestay. Ya, ada homestay. Ada lagi angkutan wisata. Shuttle. Ya, shuttle. Ada lagi warung-warung. Yang dulu orang-orang sana nggak pernah terpikir. Nah, perahu angkutan. Perahu angkutan. Perahu angkutan. Gaet juga. Ada lagi pelatihan snorkeling, belum lagi ada edukasi kepada anak-anak sekolah. Jadi paket-paket yang tadi saya sampaikan ya, yang tadi mungkin Pak Cik itu bisa sampaikan, itu bisa Anda dapatkan di Bunder. Masyarakat. Dan itu kawasan itu kira-kira totalnya berapa? Ada 1000 kakak yang bisa merasakan dampak dari istilahnya orang tidak harus diopeni oleh Ajekwan lagi, tapi mereka menangkap peluang itu gitu loh, menangkap peluang menjadi sesuatu, menahan wisatawan jangan pulang dulu, makan lu di sini kan gitu, makan dulu di sini. Oh, kamu nggak punya angkutan, kue yang ngangkut nih, atau oleh-olehnya dimunculin. Itu dampaknya. Yang menerima dampak langsung ada 2 desa, ada desa Bengkak yang berdekatan dengan kita sama desa Bangsering tentunya yang paling besar. Luar biasa kawan-kawan. Yang menerima dampak itu. Dan biasanya nelayan itu kan identik dengan miskin nih. Iya. Jadi kita bersyukur itu sepertinya sudah tidak ada di tempat kita. Iya. Jadi ini nih Bang, saat ini nih Bang yang teman-teman lakukan untuk merecovery supaya setelah pandemi COVID-19 ini Bangsering ini tetap ramai wisatawan. Yes. Apa yang teman-teman lakukan? Yang teman-teman lakukan selain konservasi siap ya. nih, nanti bisa diceritain ke teman-teman. Lo setelah COVID ini selesai, karena kalau lihat grafiknya tadi oleh Pak Bupati, Pak Abdullah Aswaranas dan tim, dan juga oleh RI, kira-kira pandemi ini akan flat turun itu di akhir bulan Mei. Jadi Juni sudah mulai bebas. Artinya teman-teman, apa yang dilakukan untuk menuju ke itu? Untuk sekarang ini ada 2 nih sebenarnya. Yang pertama itu yang paling penting adalah kita tetap menjaga komunikasi dengan pasar lah. Jadi komunikasinya itu bisa kita dengan medsos, kadang menyapa dengan beberapa agent travel yang sudah memiliki kontak dengan kami, kita sapa mereka, baik dengan ucapan-ucapan maupun di medsos itu kita share beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, sedang berlangsung dilakukan, tetap dilakukan ya. Sehingga mereka masih mengetahui, oh di Bangsering ini pada saat COVID pun close, tapi tetap melakukan kegiatan konservasi tadi. Konservasi ya, tetapi kalau untuk rekaman-rekaman aktivitas kegiatan itu kita mulai share di medsos kita, sehingga komunikasi antara kami dengan para pelanggan lah, customer itu masih tetap terjalin sekarang lah. Kemudian kita juga membuka pembelian paket khusus Pak, dengan diskon 50% untuk di bulan ini. Artinya yang mesen paket itu kita tidurnya nanti juga di homestay sana. Oh, enggak. Jadi gini. Macam gift gitu Bang Haji. Iya, jadi kalau yang mau ingin berwisata nanti ya. Oke. Booking nih ceritanya. Kalau booking pada masa ini itu bisa dapat diskon 50%. Oke.
Jadi ini strategi pasar sebenarnya. Gitu. Yang perlu saya bocorin juga, jika nanti pada saatnya tiba, insya Allah kita juga dari pemerintah daerah juga akan men-shopping event. Jadi ada event-event kolosal, tarian, kesenian daerah yang Anda bisa dapatkan pada saat nanti datang ke Bangsering akan dapat kesenian. Dan itu semua akan disupport oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama dengan Bangsering Underwater. Jadi itulah bentuk support kami. Nanti bagaimana saudara datang tidak hanya menikmati tentang destinasi, tapi juga menikmati kesenian. Biasanya antara nyambungin kesenian sama destinasi nggak ketemu nih, tapi ini nanti akan kita support bagaimana biar teman-teman di destinasi tetap hidup, dan itu semua tergantung dari komitmen kawan-kawan pemirsa sekalian. Baik, terima kasih Bang Haji. Kita sama-sama. sudah ngobrol nggak kerasa ya, ini udah makan berapa menit ya kita ngobrol ya. Tapi Hampir buka gini puasa Mbak ini. Intan, mungkin sebelum kita close ya, saya ingin satu statement dari Bang Haji, ya inspirasi tadi kita sudah ngulas dari A bagaimana caranya sampai menjadi sesuatu. Saya ingin close, apa yang saudara bisa pesankan kepada nelayan Indonesia dan memiliki masalah yang sama di depan tadi? Untuk nelayan di seluruh Indonesia, saya mengajak kepada teman-teman semua bagaimana untuk kita merubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang baik, pola pikir yang positif. Karena percayalah, setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap sesuatu yang positif kita lakukan, sebenarnya itu kita tidak melakukan sendiri, tetapi itu kita melakukan bersama Tuhan. Jadi, Keren. Ya. Jadi segala sesuatu yang merawat itu akan tadi apa? Melestarikan, mensejahterakan. Itu sebenarnya kita tidak sendirian, tetapi Tidak sendiri. ada Tuhan yang bersama kita melakukan itu. Jadi nggak usah gentar, nggak usah khawatir, tetap konsisten karena kebaikan itu pasti akan menang. Terima kasih juga untuk teman-teman media sosial yang sudah mendukung kegiatan kita pada sore hari ini. Ada Banyuwangi_tourism, kemudian Banyuwangi 24 jam, Isun Banyuwangi, Banyuwangi Kuliner, Semangat Banyuwangi Hits, Banyuwangi dan Duta TV. Oke, Mbak Intan, Ya. akhirnya satu tokoh sudah kita hadirkan. Ke depan, tongkrongin terus channel Banyuwangi Tourism dan channel-channel spot yang tadi disampaikan oleh Mbak Intan, ya kan? Jangan lupa follow dan subscribe. Dan yang paling penting adalah setiap hari Rabu jam 4 sore tongkrongin channel Room of Journey di Banyuwangi Tourism dan channel-channel tadi pertemanan yang tadi disampaikan, karena akan kita hadirkan inspirator Banyuwangi yang Banyuwangi maju tidak hanya sekedar dari pemerintah daerah, tetapi ada orang-orang hebat di belakang itu semua. Dan Anda berhak tahu siapa orang-orang berikutnya. Betul. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan kita. Sampai jumpa di minggu depan. Pastikan teman-teman follow akun-akun yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.